Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fataya dimanapun berada, yang ada di rumah atau yang sedang jalan-jalan, yang sedang ngebuburit, ya kan? Gak terasa banget Idul Fitri itu udah makin dekat. Artinya kita bakal ditinggalin sama Ramadan nih bentar lagi. Gimana puasanya? Masih lancar kan sahabat? Oke, kalau udah weekend kayak gini, itu udah waktunya kita ngadu. Ya, ngobrol asik nunggu beduk bareng sahabat Litbang. Kira-kira siapa nih yang bakalan kita ajak ngobrol di Ngaduk chapter 3 kali ini? Oke, daripada lama-lama, yuk capcis cus Ngaduk chapter 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Fatayat yang ada di rumah atau dimanapun berada. Sekarang saya udah ketemu nih sama oke. Ini adalah sahabat Auzi. Panggilannya siapa sih Kak? Auzi. Beliau adalah koordinator bidang ekonomi pembinaan cabang Fatayat NU Buduran. Kan, dan beliau ini ya, kalau kita tahu, beliau itu adalah istilahnya kayak perempuan pebisnis. Dia tuh punya beberapa bisnis yang memang berjalan kayak Masya Allah, subhanallah ya kan. Karena memang basicnya beliaunya itu memang punya beberapa usaha dan memang mengembangkan merintis mulai apa ya, istilahnya kelas UMKM ya. Bahkan pernah mencetuskan itu di program PAC itu ada namanya UMKM naik kelas, itu juga punyanya program bidang ekonomi. Nah kali ini kita bakalan ngobrol gimana sih peran seorang perempuan sendiri itu dalam meningkatkan istilahnya. Penting nggak sih kalau misalnya perempuan itu harus berinvestasi atau seperti apa di dalam keluarga? Langsung tanya ke pakarnya aja ya. Ya, terima kasih Mbak Fikro untuk kesempatannya. Kakak. Oh iya kakak. Kakak Fikro untuk kesempatannya di pagi hari ini. Memang perempuan itu perannya sangat krusial ya dalam sebuah peradaban ya, terutama karena perempuan itu berperan besar dalam keluarga, lingkungan, terutama sih dalam keluarga ya, karena kita kan juga mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi baru dan generasi penerus untuk bangsa dan negara kita. Dalam bidang ekonomi sendiri, bicara tentang emansipasi wanita, di dalam keluarga ini peran wanita itu sangat penting ya. Banyak wanita yang memang memilih untuk bekerja atau memilih sendiri dan meskipun untuk mencari nafkah itu adalah tugas suami, tapi banyak wanita juga yang ingin berdikari sendiri, punya uang sendiri dan tidak menggantungkan dirinya pada laki-laki. Menurut saya itu juga penting juga ya bagi wanita untuk punya penghasilan sendiri di samping mendapatkan nafkah dari suami. Berarti emang pada dasarnya kalau misalnya kita itu istilahnya nggak bergantung ya, kita nggak menggantungkan, karena memang saya juga itu sempat jadi obrolan kita di episode-episode sebelumnya, bahwasanya memang ada satu keadaan yang mungkin memaksa kita seorang perempuan itu memang untuk bisa berdiri sendiri gitu loh, tanpa bergantung dengan orang lain atau bahkan pasangan, seperti itu kan. Terus seperti itu ya. Terus lagi nih ya, kalau misalnya kita kenal masalah financial wellness dalam lingkungan keluarga. Nah itu sendiri kalau misalnya contoh dari jenengan mungkin yang bisa disampaikan ke sahabat-sahabat di rumah untuk menjaga itu tetap stabil baik dalam keluarga maupun dalam organisasi ya, khususnya di Fataya sendiri, untuk menjaga itu tetap sehat itu seperti apa? Jadi untuk mengatur keluar masuknya uang ini perempuan itu juga harus punya namanya skill ya. Skill itu namanya
financial quotient. Jadi tidak semua orang punya financial quotient yang baik, karena memang dari kita SD pun itu tidak diajarkan di sekolah sih, kayak bagaimana cara mengelola keuangan, manajemen keuangan itu tidak diajarkan pas kita sekolah. Padahal sebenarnya itu sangat-sangat penting, terutama dalam kita mengarungi kehidupan sehari-hari dan bertahan hidup itu sangat penting sih. Ya, jadi itu kan kayak skill ya. Kalau Mbak Auzi tadi bilang itu adalah sebuah skill yang memang harus dimiliki seorang perempuan untuk menjadi. Nah, kalau misalnya ya, ini saya agak melenceng sebenarnya. Kita tahu bahwasanya perempuan kalau kita bandingkan dengan kaum Adam, apalagi dengan musim-musim seperti ini ya, mau lebaran dan sebagainya, kita tahu biasanya mal-mal itu penuh sama perempuan yang mau belanja shopping-shopping dan sebagainya. Lah, untuk menahan itu misalnya kalau istilahnya kalau orang laki-laki ketika dia lihat toko pakaian itu yang dilihat adalah mungkin tempat duduk atau karena dia butuh untuk tempat duduk, udah deh aku nggak mau ribet shopping aja. Kalau perempuan kan nggak, biasanya tuh saketoi moto, istilah bahasanya seperti itu, bahasa kasarnya saketoi moto, apa yang dia inginin itu yang harus dia punya kayak gitu. Nah, untuk menahan hal itu seperti apa? Karena itu memang apa udah kayak apa ya, udah kayak suatu jadi suatu benar jadi habit gitu, dan itu udah dipercaya sama masyarakat bahwasanya ya wong wedok itu hanya nih kodratnya adalah belanja. Sedangkan itu kan yang bikin salah satunya adalah besar pasak daripada tiang gitu loh. Itu kayak gimana untuk yang seperti Mbak Fitra bilang ya, besar pasak tadi. Jadi kebanyakan perempuan itu memang lebih banyak menggunakan perasaan, kayak beli sesuatu barang itu kadang karena lucu, karena bukan karena penting ya, karena butuh gitu, bukan kan? Jadi memang perempuan harus sekarang kalau masalah keuangan harus mikir pertama ke masa depan. Ini butuh, kita benar-benar butuh, atau kita cuma ingin aja, cuma pengen aja. Nah, karena kalau kita beli sesuatu karena butuh itu kita lebih lebih concernnya itu untuk kedepannya itu gimana. Jadi kita lebih menggunakan logika yang tidak hanya menggunakan perasaan saja. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu atau kita ingin menghabiskan uang kita untuk sesuatu, kita harus ingat lagi goals kita apa nih. Misal setiap perempuan atau setiap keluarga harus punya goals. Kita maksudnya tahun ini misalnya apa, beli nabung nih sebulan minimal berapa, misal 1 juta. Jadi ketika kita punya goals, kita harus punya goals keuangan. Misal 1 tahun harus ngumpulin berapa nih, kita satu keluarganya harus ngumpulin berapa. Jadi ketika kita sama goals kita mau membeli atau menghabiskan sesuatu, jadi ada remnya. Ini belum tercapai ya, komitmen gitu, kayak sama suami kita kan udah komitmen kalau sebulan harus nabung nih 1 juta. Ketika belum bisa nabung 1 juta, tapi kita pengen beli nih, direm dulu nih, kayaknya nggak bisa kalau kita beli ini nanti kita nggak bisa nabung gitu kan. Jadi memang harus punya goals, dan kita harus pakai logika juga, jangan cuma perasaan aja. Jadi kalau misalnya kita habisin aja nggak punya goals, ya lamanya ya hidup kita ya gini-gini aja. Nah, tapi kan ada gini ya, Weh. Maksudnya aku pernah tahu gitu kan, ketika memang gajinya kita istilahnya ya, seorang perempuan yang memang sudah memilih untuk berkarir atau bekerja di luar rumah, kemudian dia menghasilkan 1 bulannya, istilahnya bahasa kasarnya adalah sebulan dia dapatnya 3 juta, kemudian untuk tabungannya dia misalnya 1 juta untuk disisihkan sebagai tabungan dan 2 juta untuk keperluannya dia. Nah, ketika dia sudah ada kenaikan gaji istilahnya, misalnya kebanyakan cewek sekarang, dia tetap yang penting kan aku udah nabung 1 juta. Pengeluaranku dong yang harusnya nambah, jadi aku bisa lebih foya-foya dan sebagainya karena dia udah dapat lebih. Nah, itu kan juga harus gini ya, kalau aku pribadi kan harusnya memang tabungannya yang ditambah, iya nggak sih? Iya. Gitu kalau menurut saya, karena memang kebutuhannya kan dia tetap kan tiap bulannya kan konstan gitu loh. Iya. Nah, kadang banyak itu orang yang pendapatannya bertambah, itu gaya hidupnya juga nambah. Nah, itu salah. Sebenarnya harusnya kalau misalnya income-nya yang nambah, harusnya saving-nya yang nambah, bukan malah income-nya yang nambah. Tuh, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah ketika income kita nambah, maka
tabungannya kita yang harus bertambah, bukan gaya hidupnya kita. Seperti itu sahabat-sahabat. Nah sekarang kita bicara masalah kesehatan keuangan di lingkungannya Fatayat. Kalau kita tahu bahwasanya Fatayat ini punya beberapa usaha UMKM ya kan, yang memang sudah dibantu oleh bidang ekonomi, mulai dari pendirian Koperasi, ada koperasi juga, kemudian ada pembuatan NIB diranting-ranting seperti itu. Nah, apakah hal seperti itu tuh menurutnya Mbak Usi sebagai koordinator bidang ekonomi ya, hal itu bisa memang memberdayakan orang-orang yang ada di Fatayat, atau memang butuh lebih lagi kerja keras misalnya, karena memang kita tahu bahwa mindsetnya setiap orang kan berbeda ya. Kita mau ngajarnya adalah pertumbuhan ekonomi untuk perempuan, atau istilahnya mau memimpin ekonomi di tingkat Fatayat, tapi kan nggak setiap orang bisa nerima kita gitu loh. Ada nggak triknya? Kembali lagi ke goalsnya orang, tapi kebanyakan orang itu memang pengen financial freedom nggak sih, kayak pengen waktu kita udah tua itu kita udah nggak kerja lagi, udah punya tabungan banyak gitu kan. Nah itu tadi, kalau untuk ke level financial freedom itu ada tahap-tahapnya. Nah tahap UMKM ini adalah tahap pertama, yaitu memperbanyak income dulu. Jadi gimana kita bisa nabung kalau income-nya aja belum ada gitu kan. Kayak untuk bertahan hidup aja, kadang misal ada beberapa orang yang untuk bertahan hidup makan besok aja udah kayak untung-untungan gitu kan. Nah UMKM ini kan levelnya itu kan untuk bisnis yang kecil kan ya. Jadi ini untuk memperbesar income-nya dulu. Jadi kita belum sosialisasi gimana cara investasi atau apa. Jadi kita masih di tahap untuk memperbanyak income-nya dulu. Baru kalau misalnya sudah income-nya udah banyak nih, kita baru masuk ke gimana sih income yang banyak ini biar nggak langsung habis. Tapi gimana kita investasiin nanti ke depannya. Ada nggak keinginan untuk Fatayat jadi organisasi yang mandiri? Istilahnya yang saya bilang di sini mandiri adalah bahwasannya kita tahu kalau selama ini memang kita masih membutuhkan bantuan-bantuan dari entah itu simpatisan Fatayat atau senior-senior yang ada di Fatayat, bahkan ormas-ormas lain yang berada di luar Fatayat untuk istilahnya biar kegiatan kita tuh berjalan dengan berjalan dengan baik, istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di dalam NU sudah ada Lazisnu dengan tagline-nya bahwasanya itu yang akan nantinya membuat NU bisa lebih mandiri. Nah, ada nggak keinginan dari jenengan ini dari bidang ekonomi sendiri untuk merintis itu tadi UMKM memang yang diperuntukkan bahwasanya nanti bisa jadi Fatayat itu adalah organisasi yang digawangi oleh perempuan-perempuan yang juga mandiri dalam hal finansial maupun yang lainnya seperti itu. Nah itu sangat bercita-cita banget ya. Maksudnya kalau misalnya saya lihat Lazisnu kan kira-kira fundingnya kan mungkin dari banyak orang yang bukan dari luar ke dalam ya istilahnya gitu, bukan dari dalam keluar. Nah kalau misal ekonomi pengennya dari kita dari dalam keluar. Jadi kalau bisa ya mungkin ini cita-cita saya untuk Fatayat, mungkin kita punya sebuah produk yang bisa diproduksi sendiri dari dalam Fatayat dan menghasilkan lapangan pekerjaan atau menghasilkan cuan yang banyak dan untuk menghidupi organisasi itu sendiri. Juga nanti bisa jadi branding untuk kita sendiri ya, brandingnya Fatayat sendiri karena untuk lebih dikenal di luar usaha. Iya. Pengennya sih ya itu Fatayat berdikari sendiri, bisa membiayai kegiatannya sendiri dari misalnya kita jadi dari jual produk atau dari branding produk yang sudah di branding Fatayat sendiri, kemudian menghasilkan cuan dan cuannya itu bisa untuk diputerin nih di organisasi. Kalau selama ini memang belum ada ya untuk misalnya kayak program produk UMKM yang memang di branding khusus untuk ini loh punyanya Fatayat Biduran kayak gitu. Ada beberapa mungkin, cuman menurut saya ini produksinya kurang ya, maksudnya kayak kerupuk gitu. Itu orang lain produksi, kemudian kita branding Fatayat gitu. Jadi kayak apa ya namanya itu? Maklon. Seperti istilahnya maklon. Apa itu maklon? Maklon itu kayak kita ambil barang dari orang terus kita brand sendiri. Kayak gitu. Nah tuh maklon, kalian juga harus tahu tuh. Iya, maklon itu kayak gitu banyak sih, kayak maklon
misalnya Maklun Skincare, produksi skincare-nya dari PT mana gitu kan. Terus kita pengen branding punya misalnya Mbak Vivi Skincare gitu kan, pengen di branding. Jadi mbaknya ini kulaan di PT kosmetik tadi, kemudian di branding Vivi Skincare gitu kan, itu namanya Maklun. Oh, oke oke. Jadi selama ini memang masih belum di tahap untuk berproduksi sendiri Iya, belum ya, masih tapi Maklun masih ngambil sih. dari orang lain gitu untuk di branding. Kalau misalnya itu adalah program Fatayat, akun nggak atau punya tips nggak untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Fatayat gitu kan untuk menjadi perempuan yang berdaya secara finansial. Kalau kita tahu bahasanya perempuan yang berdaya itu adalah perempuan yang memang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ada nggak tipsnya untuk teman-teman atau sahabat-sahabat? Kalau dari saya sih terus naikin value, tingkatkan skill apapun itu. Jadi sekarang itu segala apapun itu bisa loh kita mendapatkan uang. Apalagi sosmed sekarang udah kayak TikTok itu juga udah sangat familiar banget dan gampang banget. Tuh. Nah, jangan underestimate sama orang yang menghasilkan jasa. Itu kayaknya lebih penting ya, karena kebutuhan dan sebagainya loh orang bikin caption itu. Pokoknya kita sering mengupgrade ya, mengupgrade. Jangan puas dengan apa yang ilmu kita yang sekarang. Jadi selalu upgrade ilmu kita. Ada nggak tipsnya aja untuk perempuan-perempuan atau sahabat-sahabat yang ada di rumah untuk ngasih semangat mereka yang masih merasa gagal dalam hal membentuk dirinya menjadi lebih berdaya dalam hal finansial? Jalan terus aja, pasti sampai. Kalau berhenti nggak akan sampai sih. Kalau berhenti, kalau capek istirahat, kalau lelah ya wes tidur dulu, tapi habis itu jalan lagi. Jadi jalan terus pasti nyampe. Tapi kalau kamu berhenti mandek jegrek ya wes nggak akan pernah sampai. Kalau untuk Fatayat Buduran jadi memang semuanya tuh harus open mind ya. Kalau misalnya kita mau berusaha sendiri juga berat gitu. Misalnya kita juga butuh teman-teman atau sahabat-sahabat Fatayat juga saling mendukung, apalagi sesama perempuan. Jadi memang kalau dalam organisasi kan saling support. Nah, tuh dalam organisasi apalagi ya itu harus memang saling support ketika satu bidang memiliki program seperti ini. Itu kalau bisa memang dibantu oleh bidang-bidang lain seperti hal itu. Kayak gitu ya. Bener nggak sih? Betul Kak. Ya harus pokoknya saling mengisi ya. Maksudnya dari bidang satu bidang lainnya tuh harus saling support sih kalau menurut saya untuk organisasi yang keren gitu. Iya kayak gini nih ya, ini Litbang ya memaksa untuk datang ke dalamnya beliau ini karena saking sibuknya. Beliau kan dulunya juga kalau saya tahu kayaknya itu ya Santripreneur ya dulu pernah ikut Santripreneur. Santripreneur. Dulu kan pernah ada program namanya itu Santripreneur dan saya tuh baru tahu kalau ternyata Mbak Aus itu salah satu dari Santripreneur itu. Jadi kan memang menginspirasi sekali ya kalau kita lihat itu memang perempuan yang benar-benar bisa memberdayakan diri yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, kemudian bisa ngasih inspirasi buat perempuan-perempuan lain yang di luar sana untuk bisa bangkit lagi gitu loh. Nah, saya juga tambahan pengetahuan baru kan buat sahabat-sahabat di rumah bahwasanya kita Fatayat itu nggak cuma stuck di situ aja. Kalau kita tahu bahwasanya Fatayat itu nggak melulu tentang kita harus ngaji di baan dan sebagainya. Kita juga mengembangkan diri kita sebagai perempuan tuh juga di sini tuh juga ada gitu loh. Kita juga diajari untuk menjadi seorang woman entrepreneur dan sebagainya itu ada ya kan Kak. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman di sana atau teman-teman dimanapun berada, kayaknya udah ya. Ini udah hampir sejam ya mungkin ya. Udah nggak ya? Kita akhirnya tahu bahwa saya memang benar-benar di Fatayat itu nggak melulu masalah yang itu aja gitu. Kita ada beberapa masalah yang saat ini lagi booming atau lagi viral itu memang kita angkat di sini. Jadi memang tujuannya itu adalah ngasih ke teman-teman bahwasanya itu ikut Fatayat itu asik loh. Jadi kita juga diajari bisnis itu juga bisa dipelajari ketika kita masuk ke Fatayat. Misalkan kita mau teman, ya kan? Pokoknya kita harus open mind dengan hal-hal yang baru, nggak yang stuck dengan pokoknya ini yang aku pelajari dari kecil nih, nggak bisa. Kita harus upgrade terus ilmu kita. Jadi ngikuti zaman lah ya. Kita jadi pribadi yang maju, cuman ya tetap tahu aturan dan mana yang cara mana yang
Tuh, sahabat-sahabat yang di rumah yang masih belum gabung Fatayat atau yang masih ragu-ragu sama Fatayat karena takutnya nanti aku jadinya ibu-ibu dong. Gue lihat ini ibu-ibunya itu ibu-ibu yang apa ya, sudah berdaya. Kita sudah apa ya, ibu-ibu masa kini ya bahasanya ini malah. Ini ibu anak 3. Ini ibu anak 3 lah ya. Anak 3 ya kan, tapi dengan stylenya karena dia sudah open mind kita bahwasanya memang bergaulnya tuh nggak cuma sama ibu. Ternyata Fatayat itu nggak keren juga ya kan, nggak melulu tentang itu. Jadi nggak usah ragu-ragu buat yang mau gabung Fatayat, udah deh ikut aja biar ketemu sama kakaknya, ntar kita belajar bisnis bareng di situ. Saya. Oke, nggak kerasa ya obrolan seru kita hari ini tuh udah lama banget dan kita harus pamit undur diri dulu. Semoga nantinya setelah Ramadan bakalan tetap ada program-program yang seperti ini dari bidang Litbang, nggak tahu ntar namanya apa, kita bakal update lagi. Oke, sekarang pamit undur dulu. Bye-bye.